Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13, Saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalimat ini saudara didahului dari ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kita harus benar-benar memiliki daya tahan menghadapi keadaan-keadaan dunia yang makin fasik. Kita sendirilah yang berusaha dengan sungguh-sungguh memiliki daya tahan itu. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki daya tahan, kita akan terbawa dengan cara hidup anak-anak dunia. Mungkin masih bisa ke gereja, masih bisa mengikuti pelayanan. Tapi sebenarnya saudara hatinya sudah tidak lagi melekat kepada Tuhan. Akan ada namanya suam-suam kuku, saudara. Suam-suam. Seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia yang ditulis dalam kitab Wahyu. Salah satu jemaat yang dikecam oleh Tuhan. Bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Padahal kelihatan mereka eksis dalam pelayanan, membela doktrin. Mereka anti terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tapi sebenarnya saudara, mereka sudah terkontaminasi dengan cara hidup anak-anak dunia yang ada di Laodikia, saudara. Dan tentu keadaan ini terus berlanjut sampai dunia ini akan berakhir. Hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kata bertahan di sini adalah hupomeno. Dalam teks bahasa aslinya hupomeno. Artinya harus menahan diri. Menahan diri dari sesuatu, terutama dari keinginan daging. Menahan diri dari sesuatu, terutama dari keinginan daging. Ini saudara, kalau kita tidak dapat menahan diri dari segala keinginan daging, kita akan terbawa arus. Akan terbawa arus sampai bisa dikategorikan memiliki cara hidup seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Orang makan minum, kawin dikawinkan, menanam membangun, yang tanpa sadar hari Tuhan sudah semakin mendekat, mereka tidak mempersiapkan diri sama sekali, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti di zaman Nuh, zaman Lot. Dan ini realitas yang nyata di tengah-tengah dunia hari ini. Kita melihat keadaan itu sudah mulai persis sama. Orang tidak peduli lagi, saudara. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah dunia ini mau dibinasakan atau tidak? Yang penting mereka dapat memuaskan diri.
Ini sama dengan perkataan Rasul Paulus bahwa dia menangis melihat keadaan-keadaan orang Kristen yang hanya memusingkan soal perut. Kita harus sadar bahwa kewargaan kita bukan di bumi ini. Kewargaan kita adalah di kerajaan Bapa. Kita berasal dari atas, bukan dari bawah. Itu sebabnya kita harus memperjuangkan dari hari ke hari hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Punya daya tahan. Jangan terkontaminasi dengan cara hidup anak-anak dunia, saudara. Memang semua kita akan menghadapi keadaan yang sulit, bahkan bisa sampai pada tingkat menderita. Karena tidak ada orang yang tidak menderita kalau dia mengikut Tuhan dengan benar. Tidak ada. Dalam catatan sejarah, kecuali saudara tidak membaca Alkitab secara tepat. Hanya sekedar membaca. Tapi kalau kita melihat seluruh keberadaan hidup orang-orang percaya, itu menderita, saudara. Termasuk umat perjanjian lama, tidak ada yang tidak menderita. Saudara berpikir Nuh itu tidak menderita membangun bahtera, menantikan air bah itu. Menderita dia, saudara. Karena dia harus menyelesaikan puluhan tahun, saudara, membangun sebuah bahtera. Di tengah-tengah orang mengolok-ngolok, memfitnah, menghina, membuli, mengata-ngatai. Tapi Nuh tetap terus membangun. Dia tidak mempedulikan hal itu. Karena yang berbicara kepadanya itu adalah Tuhan. Menderita, saudaraku. Siapa lagi Abraham? Misalnya, diperintahkan keluar dari tempat kenyamanan. Keluar dari Ur Kasdim. Hidup Abraham terluntah-luntah, saudara. Tidak memiliki tempat kediaman yang permanen. Dia menjadi bangsa yang nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sengsara Abraham, saudara. Di tengah kesengsaraan, Tuhan minta lagi kesayangan itu, Ishak. Wah, memang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Tapi demi melakukan kehendak Bapa, Abraham lakukan semuanya itu. Demi mencapai kota yang dibangun oleh Allah. Bangsa Israel di tanah Mesir ketika dipanggil keluar dari negeri itu, mereka menderita di padang gurun, saudara. Mereka harus mengikuti petunjuk tiang awan pada siang hari kalau tiang awan itu berpindah. Mereka harus membongkar semua kemah-kemah yang dibangun dan mengikuti petunjuk dari tiang awan. Kemana tiang awan itu akan berhenti, baru mereka membuka kembali kemah. Setelah itu begitu lagi, saudaraku. Bahkan di malam hari pun demikian. Keasikan tidur, nyenyak, tiba-tiba tiang api bergeser, berpindah. Mereka harus cepat-cepat membongkar lagi. Aduh, sampai menuju tanah perjanjian. Banyak penderitaan yang dialami juga oleh bangsa Israel berjalan di padang gurun. Itu jangan main-main, saudara. Mereka tidak diberikan peluang untuk menikmati ke bangsa-bangsa asing. Mereka benar-benar dikurung oleh Tuhan di padang gurun tersebut untuk mencapai satu negeri yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita orang Kristen ya, lalu kita merasa aman, nyaman, saudara,
ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah. Sadrak, Mesak, Abednego pun mereka harus berhadapan dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Demi melakukan kehendak Bapa. Mereka bisa saja melarikan diri atau akhirnya sujud menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi bagi bangsa Israel atau orang Yahudi itu adalah sebuah kekejian, kejahatan di hadapan Bapa. Mereka lebih memilih mati daripada menghina Bapa, saudara. Nah, itu memang fakta. Hidup suci itu, saudara, tidaklah mudah. Tapi kalau kita memiliki daya tahan, kita akan menang, saudara. Berbagailah orang yang menang, saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus memilih satu. Apakah Tuhan atau dunia ini? Apakah mau menjadi pengikut setan atau mengikut Tuhan? Tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada setengah kafir, setengah kudus. Tidak ada. Kalau mau suci, sesuci-suci mungkin. Kalau mau jahat-jahat sekalipun, saudara. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Allah tidak bisa kompromi dengan apapun, saudara. Memang sedikit sekali orang yang akan diselamatkan. Tapi itu, saudaraku, sudah menjadi konsekuensi, saudara. Ya, ayo terus berjuang, bertahan. Engkau sebagai pegawai negeri tetap bertahan. Engkau mendapatkan jabatan strategis untuk bisa menyelewengkan uang rakyat, saudara mencukupkan diri dengan gajimu. Kalau saudara jaksa pengadilan, engkau TNI, Polri, saudara dokter, apapun jabatan profesimu, saudara hamba Tuhan di situ dan hidup sesuci-suci mungkin, sekudus-kudus mungkin. Kalau saya sebagai pendeta, saya harus hidup bersih, sebersih-bersih mungkin. Karena saya harus memikul jiwa-jiwa ini sebagai persembahan yang mulia di hadapan Allah. Saya tidak boleh kotor. Saya harus menjaga pikiran, saya menjaga mata, menjaga mulut, menjaga perilaku. Saat menggunakan gadget, saya tidak boleh najis. Pikiran saya tidak boleh najis. Supaya orang bisa mendengar apa yang dipercayakan Tuhan melalui mulut, bibir, lidah saya yang tidak berguna ini untuk jadi juru bicara Tuhan. Selamat berjuang, saudara. Amin.